Shalom. Ya. Kita bersyukur pada Tuhan karena COVID ini pertama kali kita melanjutkan PA secara onsite, secara ragawi. Dan saya juga menyapa teman-teman yang masih mengikuti secara online. Bagian awal ini akan direkam dan akan ditayangkan kalau tidak nanti malam, besok pagi. Namun bagi mereka yang hadir di tempat mendapat berkat ekstra, yaitu kita akan ada kesempatan untuk berdiskusi, tanya jawab, ya. Nah, marilah sekarang kita melanjutkan. Kita akan membaca dari Yesaya pasal 27 ayat pertama sampai dengan 13. Nah, judulnya adalah Israel akan diselamatkan. Saya akan membacakan dari terjemahan baru edisi 2. Nanti dalam pembahasan kita juga akan merujuk pada Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Nah, pada petang ini kita dikenalkan pada satu judul, yaitu apokaliptik. Mungkin ada yang sudah dengar, tapi juga ada yang belum pernah, ya. Nanti akan kita bahas bersama. Nah, sebelum saya membaca, saya ingin menjelaskan bahwa ini kelanjutan dari PA yang online. Jadi pasal 27 ini dimulai karena ini melanjutkan PA online. Nah, satu hal yang saya akan tampilkan di dalam slide berikut, bahwa ini sebenarnya merupakan satu bagian yang dimulai dari pasal 24 sampai dengan pasal 27. Nah, bagian ini diberi judul nubuat tentang akhir zaman. Dengan kata lain, apa yang kita bahas petang ini, pasal 27 ini adalah bagian akhir dari satu kumpulan pasal 24 sampai dengan 27. Nah, dengan pengantar itu saya akan mulai membacakan. Silakan diikuti dalam terjemahan Bapak Ibu. Saya akan membacakan dari terjemahan baru edisi kedua. Pada waktu itu, Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang tajam, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang licin, atas Lewiatan, ular yang meliuk-liuk, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan ada kebun anggur yang menawan. Bernyanyilah tentang dia, aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya tidak ada yang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Tiada nyala murka padaku. Sekiranya ku temukan onak dan duri padanya, aku segera memerangi mereka. Aku membakar habis mereka, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar. Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya? Seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya? Seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan mengusir mereka, engkau telah berperkara dengan mereka.
Ia telah menyingkirkan mereka dengan embusan anginnya yang keras di waktu angin timur. Sebab itu, beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mezbah seperti batu-batu kapur yang dihancurkan, sehingga tiada lagi tiang berhala dan pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu menjadi sepi, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di sana menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menggunakannya sebagai kayu bakar. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Karena itu dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihani oleh Dia yang membentuknya. Pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai Wadi Mesir, dan kamu akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu, sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang dibuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah Tuhan di gunung yang kudus, di Yerusalem. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, pasal 27 ini berisi motif yang menarik sekali. Saya tidak tahu apakah tadi ibu bapak mendengar pada waktu kata-kata yang penting itu diulang. Saya sendiri di Alkitab saya, bagian yang penting itu saya kasih stabilo kuning. Pada waktu itu, ayat 1. Ayat 2, pada waktu itu. Di ayat 6, pada hari-hari yang akan datang. Ayat 12, pada waktu itu. Dan ayat 13, pada waktu itu. Nah, ini yang mau kita perhatikan. Ini bagian dari salah satu ciri sastra apokaliptik. Nah, itu akan saya jelaskan. Ya. Nah, motif-motif ini menarik sekali. Mengapa? Karena di sini kita melihat tentang akhir zaman itu dibahas secara khusus. Ya, di mana orang mendengar berita ini harus menarik pelajaran bagaimana hidup dengan iman pada saat suasana yang sulit, yang penuh tantangan. Dan di sini kita melihat misalkan di ayat 1 dari pasal 27 ditunjukkan bahwa Tuhan akan membunuh naga kekacauan, Lewiatan. Nah, Lewiatan ini pun nanti saya akan tunjukkan apa definisinya. Ini bukan orang Lewi ya, Lewiatan. Ini sebenarnya satu naga mistik dari laut yang melambangkan kekacauan. Ini yang dikalahkan oleh Tuhan. Ya. Dan juga nanti kita membaca di ayat 13 ada trompet atau sangkakala. Trompet di Bimka, ya, sangkakala di TB2. Dan juga penekanan pada Tuhan memanggil orang-orang pilihan. Nah, ini adalah contoh-contoh yang memberikan ciri-ciri sastra apokaliptik. Nah, tentunya ibu bapak sekarang sudah bertanya, kok diulang-ulang apa artinya apokaliptik?
Nah, Ibu Bapak yang menggunakan Alkitab TB2 atau BIMKA, di belakang Alkitab ini ada yang disebut kamus. Nah, kalau Ibu Bapak belum pernah menggunakannya, silakan digunakan. Karena itu sangat berguna. Ya, jadi kita membahas sekarang bagaimana menafsir sastra apokaliptik. Nah, definisi dari apokaliptik tampilkan ya. Definisinya bahwa genre teks Alkitab, genre itu adalah ragam. Ya. Jadi ada ragam surat, ada ragam Injil, ada ragam sejarah. Nah, apokaliptik ini adalah salah satu bagian ragam teks Alkitab yang mirip dengan nubuat para nabi, namun mempunyai ciri khusus. Jadi, teks Alkitab yang menyingkapkan tindakan Tuhan dan penghakiman yang akan datang, dan biasanya menggunakan bahasa simbolis. Seperti tadi ada Lewiatan. Ya. Lalu transisi dari nubuatan, para nabi kalau menubuatkan itu menyampaikan berita Tuhan. Kalau apokaliptik itu ditandai dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang lebih banyak daripada nubuatan. Nah, dengan meningkatnya ini, lalu seringkali juga tampil mediator surgawi. Malaikat datang, makhluk dari surga datang, dan menjelaskan tentang penglihatan tersebut. Nah, contoh yang paling banyak di dalam Alkitab itu adalah kitab Daniel, kalau di Perjanjian Lama, dan di Perjanjian Baru itu Wahyu. Ya, Ibu Bapak yang ikut di gereja ini sudah lama, masih ingat dulu pernah ada PA tentang kitab Wahyu. Nah, ini adalah contoh representasi dari ragam atau genre apokaliptik. Nah, dengan kata lain, apa yang kita bahas hari ini, kita akan melihat ayat demi ayat, lalu setelah itu kita akan menyimpulkan ya secara cepat. Lewiatan ini definisinya sejenis monster laut atau ular naga dalam tradisi kuno dari dunia sekitar Israel. Ya, jadi berbeda dengan naga yang kita lihat di Asia ya. Di Asia itu kalau mereka yang percaya, naga adalah lambang dari keberuntungan yang besar, yang bagus. Saya termasuk orang yang lahir konon dalam tahun naga. Ya. Namun di Perjanjian Lama, bagi orang-orang di sekitar Israel kuno, Lewiatan ini monster. Monster laut yang melambangkan kuasa kegelapan. Ya, kekacauan, kejahatan. Dan ini semua melawan Allah dan sekarang dikalahkan oleh Allah. Nah, ini menunjukkan bagi pendengarnya, ini pengharapan yang diberikan oleh Tuhan. Bahwa apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan sudah mengalahkan monster Lewiatan. Ya. Nah, selanjutnya ini yang menarik adalah penekanan pada kata waktu itu. Waktu itu. Waktu itu. Nah, di dalam Alkitab bahasa Inggris, in that day. In that day. In that day. Ya. Nah, nanti kita perhatikan. Saya akan menutup nanti, saya menemukan satu lagu yang sangat bagus menggambarkan tentang Yesaya 27 ini. Ya. Nah, kalau memakai bahasa Inggris, pada waktu itu diterjemahkan in that day, ya. Dan ini adalah nubuatan tentang penghakiman, tapi juga tentang pemulihan. Jadi bagi orang yang hidup dalam kejahatan, pada hari Tuhan itu hari penghukuman. Tapi orang beriman in that day, pada
waktu itu, pada hari Tuhan, itu justru masa pemulihan bagi orang yang beriman. Nah, jadi dengan kata lain, itu digambarkan dengan satu gambar yang menarik di ayat 2 tentang kebun anggur. Ya, kebun anggur yang menawan, di dalam Bimka disebut yang indah. Bahkan di sana digambarkan dengan panjang lebar, ya, simbolis di kebun itu onak dan duri akan dibakar habis. Nah, jadi ini menunjukkan pemulihan yang luar biasa bahwa Tuhan akan memelihara kebun anggur itu, dijaga, dilindungi, semua yang merusak dihilangkan. Nah, itu menyebabkan kalau semua hal-hal yang tidak baik itu dihilangkan, ini sebenarnya melambangkan tentang Raja Asyur, tahta Asyur, dan onak duri itu juga adalah musuh, yaitu Asyur. Ya, kalau sekarang Syria. Nah, karena itu di ayat 6 dikatakan apa? Maka akan penuh dengan buah-buah, penuh dengan anggur. Artinya bangsa Israel, umat Tuhan akan kembali menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Nah, ini yang menarik kalau kita melihat di dalam Alkitab Bimka ayat 7 sampai dengan 11 itu sudah merupakan satu perikop baru dan diberi judul Tuhan menghukum bangsanya. Ya. Nah, kalau kita melihat tadi di ayat 6 pada hari yang akan datang, di sana dikatakan Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Sedangkan di ayat 7, musuh-musuh umat Tuhan akan dihukum. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan akan memusnahkan, menghukum yang menjadi musuh dari Israel. Kalau dahulu bangsa asing digunakan untuk menghukum umat Tuhan, namun yang menghukum ini akhirnya dihukum habis oleh Tuhan juga. Ya, maka itu kekuasaan di dunia harus ingat, jangan kalau kuat lalu bertindak semena-mena. Tuhan kadangkala mengizinkan, tapi jangan lupa ada konsekuensinya. Dia akan juga menuai apa yang kejahatan yang sudah dilakukan untuk bangsa lain. Nah, lalu di sini diingatkan tentang angin timur. Angin timur itu adalah angin yang kalau dahulu di Israel itu membawa wabah belalang. Ya, seperti yang terjadi di Keluaran pasal 10. Ingat, ada tulah belalang, ya. Dan ayat 9 menunjukkan bagaimana penyembahan Asyera, mezbah bakaran ukupan yang dulu berdiri itu sekarang akan dihancurkan. Artinya Yakub akan ditebus, praktek penyembahan berhala akan berakhir dan akan dihukum. Ya, jadi yang menyembah berhala akan dihukum. Dan inilah yang perlu dicatat bahwa apa yang dari kota ditinggalkan. Sekarang di ayat 10 dikatakan kota akan ditinggali oleh binatang buas. Nah, jadi kalau kita melihat sekarang ayat 11, bukan umat yang berakal budi. Siapa yang dimaksud? Mereka harus bertobat dan berpaling dari penyembahan berhala. Kalau tidak, mereka akan dihukum. Nah, akhirnya kalau kita lihat di Alkitab Bimka, perikop terakhir itu 2 ayat 12 dan 13. Di mana Tuhan memulihkan bangsanya. Kembali tekanannya, pada hari itu. Ya, maksudnya pada waktu itu.
In that day. Itu yang ditekankan berulang-ulang. Apa maksudnya? Ini Tuhan akan menunjukkan pada hari yang menjadi penghakiman bagi musuh, bagi orang yang melakukan kejahatan, tetapi hari untuk menyelamatkan orang yang hidup dengan iman dan mengikuti sesuai firman Tuhan. Nah, Ibu Bapak, di sini kita melihat tentang banjir di Efrat sampai ke Wadi di Mesir. Ini menunjukkan penghakiman yang meluas dari satu ujung tanah ke ujung tanah yang lain. Nah, yang menarik lagi, umat pilihan Allah yang terserak itu akan dikumpulkan lagi. Nah, sekarang ibu bapak bisa membayangkan, ini ciri sastra apokaliptik. Sedang dalam kesulitan, tapi janji Tuhan mengatakan, engkau akan dipelihara seperti kebun anggur. Engkau akan kembali. Engkau akan dipersatukan. Engkau akan dipulihkan. Pada waktu itu, pada hari itu, in that day. Kembali kita diproyeksikan bagaimana hari yang akhir zaman itu. Digambarkan dengan trompet besar yang akan ditiup. Ya, ini akan menunjukkan bahwa Asyur, musuh umat Tuhan, akan dihancurkan. Asyur dan Mesir, negara adikuasa yang selalu bertentangan saat itu, semua. Namun, kalau mereka dihukum, Tuhan mengumpulkan umatnya kembali. Untuk apa dikumpulkan kembali? Untuk beribadah di Yerusalem. Ya, dalam konteks perjanjian lama kita tahu di Yerusalemlah umat Tuhan berkumpul. Nah, ini artinya kalau umat Tuhan bisa kembali dan menyembah Tuhan, berbakti di Yerusalem, itulah yang mereka harap-harapkan, yang idam-idamkan, itulah cita-cita mereka. Nah, gunung suci di Yerusalem, gunung Sion yang dipandang sebagai tempat kediaman Tuhan waktu itu, inilah visi eskatologis. Inilah ciri bagaimana tentang akhir zaman. Bahwa pada saat itu Tuhan memulihkan. Nah, 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, apa yang dapat kita simpulkan? Pertama, keyakinan yang menentukan dari sastra apokaliptik adalah harapan bahwa suatu hari, yaitu hari Tuhan, Tuhan akan memerintah dengan adil atas semua kekuasaan, baik di dunia ini maupun di dunia manapun. Jadi dengan kata lain, kita diingatkan kalau secara umum para nabi mengumumkan bahwa Tuhan akan campur tangan, menghakimi dan menyelamatkan. Nah, apokaliptik ini secara khusus menunjukkan iman yang mengantisipasi transformasi radikal pada dunia dan sejarah dunia. Dengan kata lain, ini yang membuat umat Tuhan walaupun sedang dalam berbagai tantangan mampu menyanyikan himne pujian. Mampu menyanyikan pujian memuji Tuhan karena Tuhan pada hari Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Jadi walaupun saat itu belum tampak, belum kelihatan, namun dengan iman mereka berkata janji Tuhan benar. Ya, walaupun waktu itu mungkin menderita penghakiman karena mereka mengantisipasi kemenangan Tuhan pada akhirnya. Karena itu mereka dapat menyanyi. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, petang ini kita bersyukur pada Tuhan juga. Karena kita sudah
restart PA onsite ya secara ragawi, tapi juga memberi kesempatan kita bisa menyanyi bersama-sama lagi. Ya, dan ini adalah satu bentuk bahwa pujian umat Kristiani itu punya ciri yang khusus. Bagaimana kita menyanyikan pembebasan pada saat kita menemui tantangan? Itu dapat dilakukan karena kita mempunyai iman bahwa Tuhan akan bertindak pada waktunya. Ya. Nah, yang kedua, apalagi yang kita pelajari? Yang kedua, bahwa visi apokaliptik tentang masa depan itu mengarah pada pembedaan yang semakin tajam antara kebaikan dan kejahatan. Masih ingat khotbah saya pada waktu Natal dan penutup tahun, dunia ini yang baik tidak bertambah otomatis baik, tetapi yang jahat makin jahat, yang baik diseret jadi jahat. Jadi antara yang baik dan jahat ini selalu ada persaingan, selalu ada peperangan. Dan ini yang menunjukkan bahwa ke depan, ya baik itu kejahatan moral, fisik, bahkan kejahatan metafisika yang artinya yang tidak kelihatan, yang tidak kasat mata. Namun pembedaan seperti itu ada di seluruh tradisi Alkitab. Jadi peperangan antara jahat dan baik itu adalah kebagian dari visi apokaliptik. Yang menunjukkan bahwa bukan sekadar kita itu tidak taat atau berontak seperti manusia yang berontak kepada Tuhan. Namun di dalam literatur ini diingatkan hari-hari terakhir akan menyaksikan pergumulan antara kekuatan yang baik dan kekuatan yang jahat. Yang baik dan yang jahat akan terus. Dan ini kita diingatkan. Siapa yang akan menang? Tuhan membunuh Lewiatan, naga laut itu. Dan yang ketiga, terakhir. Yang ketiga, memang Allah akan memerintah dengan adil. Lalu bagaimana manusia seharusnya menjalani hidup mereka? Ya, kita belum di sana. Apokaliptik itu masih di akhir zaman yang akan datang. Namun bagaimana cara hidup kita? Apakah karena kita sudah mendapat janji Tuhan akan menyelamatkan orang beriman, lalu kita ya ini sikap orang yang mendapat jaminan tuh seringkali satu, oh kalau begitu nggak usah repot lah, sudah ditanggung, sudah ada asuransi, sudah dijamin. Atau orang itu akan bertindak sesuai dengan iman dan keadilan dan kesetiaan kepada Allah yang memerintah atas semua orang. Dan kita melihat bahwa ujung-ujungnya ada orang yang nanti mengisolasi diri. Ya, mengisolasi diri itu artinya apa? Artinya itu ya sudah, itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Nanti Tuhan yang menyelesaikan. Apakah kita bersikap seperti itu? Ataukah karena kita beriman kepada Tuhan, karena literatur apokaliptik ini justru kita ingin campur tangan untuk menjadi tangan dan tangan di tangan Tuhan untuk menjadi agen-agen perubahan dunia. Nah, dengan kata lain, ada orang yang supaya tidak jatuh dalam dosa menyendiri. Dah, gak usah lihat ini itu, saya hanya masuk kamar berdoa. Ada orang yang berbuat begitu. Ya, masuk ke petapaan, tidak mau. Tetapi ada juga yang mengambil sikap yang aktif. Walaupun di dunia yang penuh dengan tantangan, penuh pertandingan antara yang baik dan jahat. Namun aku mau menjadi alat di tangan Tuhan.
untuk mengubah yang bisa diubah dan yang dapat diubah. Jadi tantangannya yang terakhir sebagai penutup, apakah kita mau menjadi orang yang aktif atau yang pasif? Ya, mau masuk kamar saja berdoa, tidak kena dosa, tidak berhubungan dengan siapa-siapa, atau mau keluar menjadi utusan Tuhan untuk mengubah dunia, menawarkan yang hidup dalam gelap, yang hidup dalam kejahatan untuk melihat terang Tuhan, untuk melihat yang maha baik, mengisolasi diri atau ikut terlibat, ikut berjuang, walaupun tahu penuh dengan banyak tantangan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi kita semua malam ini. Ya. Nah, seperti saya janjikan, ini adalah nyanyian dalam bahasa Inggris. Ya. Boleh difoto, nanti disebarkan. Kita akan nyanyikan setelah kita mengakhiri dulu, sehingga teman-teman kita yang mengikuti siaran online ya bisa mendengarkannya sendiri ya. Namun karena ada hak ciptanya, maka kita tidak nyanyikan untuk disiarkan. Tapi nyanyian ini sangat tepat dan sangat menjiwai apa yang menjadi isi dari Yesaya 27 ini. Dan yang saya sangat bersyukur pada Tuhan, biasanya lagu-lagu Alkitab itu kan lagu-lagu yang membuat orang ya istilahnya ngantui atau tidak menarik dan sebagainya. Waktu saya mendengar ini, saya ingat teman-teman dari sekolah minggu, tunas remaja, dan FG. Mengapa? Karena nanti kalau kita dengarkan lagunya rancak. Bahkan kita nanti nyanyikan bersama. Mari saya akhiri, kita akan masuk dalam doa. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Kalau melalui Nabi Yesaya, kami dapat melihat visi, penglihatan, masa depan, akhir zaman. Bantu kami untuk melihat bukan hanya di sekeliling kami sekarang dan saat ini, tapi kami dapat menerawang jauh ke depan. Apa yang Tuhan sudah janjikan. Kelepasan, pembebasan, mempersatukan, menjadikan kami umat yang menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Tolong kami semua Bapa. Kami mendapatkan kekuatan, dorongan, motivasi, dan semangat untuk mengiring Tuhan yang hidup. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.